Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berkumpul kembali di Zoom kita masih secara daring ya, belum bertemu tatap muka secara langsung. Tapi semoga pertemuan kita yang secara daring ini tidak mengurangi keberkahannya, tidak mengurangi manfaatnya. Gitu. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab supaya apa yang akan kita diskusikan bersama dapat bermanfaat bagi kita semua. Allah hadiniya wa ala kuliyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, di kesempatan ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah statistika terapan di semester 2 ini. Kita tim teaching ya Bapak Ibu, tim teaching. Ada untuk statistika terapan ada saya dan Pak Zainal ya, yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian itu. Sebelum kita mulai, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Zainal. Monggo Pak. Ya, langsung aja Bu Mala. Ya, terus bagaimana enaknya. Ini belum lengkap ini ya, belum materi. Iya Pak, jadi 18, kemudian ada satu yang tidak lanjut sepertinya, jadi mahasiswanya tinggal 17. Ini yang hadir baru 14, 12, kurang 5 orang. Sebentar. Bapak Ibu bisa minta tolong juga untuk di-share di grup supaya yang belum bergabung bisa segera bergabung gitu di pertemuan perdana, karena ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama terkait perkuliahan ini. Sambil menunggu teman-temannya, mungkin bisa saya share terkait dengan RPS-nya, sebentar. Jadi Bapak Ibu di semester yang kedua ini, nanti Bapak Ibu coba membuka RPS online gitu. Apakah Bapak Ibu bisa mengakses materi yang ada di sana? Di sana saya kirim ada materi, kemudian ada juga buku-buku yang bisa diakses melalui RPS online. Kenapa harus diakses di sana? Nggak langsung dikirim aja Bu lewat grup WA seperti semester lalu kalau ada apa-apa di grup WA. Jadi kita berusaha untuk mengaktifkan RPS online supaya kegiatan perkuliahan ini terekam jejak digitalnya gitu. Kalau kemarin kan ya ada sih kuliah cuma kan lewat WA share file seperti itu tidak terekam jejak digitalnya, bisa hilang. Tapi kalau di RPS online perkuliahan Bapak Ibu bisa terekam dan itu sangat dibutuhkan pada saat akreditasi juga. Begitu juga untuk tugas-tugas nanti tidak dikumpulkan melalui link atau dikumpulkan di Google Drive atau dikirimkan melalui WA begitu, tapi nanti mengumpulkannya melalui RPS online gitu ya. Jadi hari ini nanti mulai dicek-cek. Saya di RPS online sudah bergabung di kelasnya siapa saja ya gitu. Nanti kalau memang ada mata kuliah yang belum gabung di sana bisa menghubungi dosennya yang bersangkutan. Karena itu perlu di-enroll secara manual supaya Bapak Ibu bisa masuk di mata kuliah itu. Itu hal-hal yang perlu disampaikan sekarang. Jadi yang pertama pembelajarannya tim teaching, ada Pak Zainal dan saya juga mata kuliah yang lain sama ada tim teaching semacam itu. Penugasan, materi dan lain-lain disampaikan. Selain ada Zoom, kita juga menggunakan RPS online supaya jejak digitalnya itu terekod dengan baik. Termasuk RPS-nya juga nanti bisa dilihat di RPS-nya, di RPS online. Kemudian Bapak Ibu, mata kuliah statistika terapan itu adalah mata kuliah statistik
Intinya ada statistik yang fokus pada penerapannya. Sehingga dalam penerapannya itu tentunya kita nggak akan ngitung satu-satu ya Bapak Ibu, nggak akan ngitung pakai kalkulator atau apalagi menggunakan cara manual. Kita butuh alat bantu program yaitu SPSS. Gitu. Di setiap pertemuan kita akan gunakan SPSS. Sehingga Bapak Ibu perlu untuk mulai mendownloadkah atau mencari sehingga di perangkat Bapak Ibu sudah terinstall SPSS. Begitu. Jadi 1 minggu pertama silakan ini SPSS yang versi berapapun bebas. Karena kita akan gunakan itu dalam pembelajaran. Semua tugas-tugas juga membutuhkan perangkat itu. Kalau yang asli misalnya masih keberatan karena memang itu berbayar, Bapak Ibu nggak gratis ya. Jadi kalau mau pakai yang tidak asli nggak apa-apa, nggak masalah juga. Yang penting kita bisa belajar lah, darurat ya, darurat seperti itu. Nanti mungkin seperti biasa Mbak Okta dan yang muda-muda Pak Fandi itu bisa bantu, biasanya bagian software ini tolong nanti dibantu teman-temannya gitu supaya semua bisa mengakses SPSS. Karena kalau nggak ada SPSS ya nggak jalan nanti begitu. Kemudian itu yang perlu dipersiapkan. Penugasannya nanti kita akan bagi. Sebentar saya share untuk RPS-nya. Ini statistika terapan. Sudah kelihatan ya share screen saya? Bapak Ibu? Ampun. Oke. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari, terutama terkait penelitian eksperimental, kuasi eksperimental. Ini kemudian yang di pertemuan berikutnya terkait dengan non-eksperimental, kemudian konsep-konsep validitas, reliabilitas, dan generalisabilitas. Kemudian dimulai pertemuan keempat, nah ini kita sudah mulai menggunakan SPSS. Begitu, mulai pertemuan keempat. Kemudian pertemuan berikutnya, itu kita sudah menggunakan SPSS untuk analisis data statistik, mulai univariat statistik, bivariat statistik, kemudian multivariat analisis, ANOVA, kemudian yang terakhir adalah SEM, Structural Equation and Modeling. Nah, dari beberapa jenis analisis yang kita gunakan ini, tentunya semua analisis itu adalah digunakan untuk, sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Jadi analisis itu semuanya nanti digunakan untuk membantu Bapak Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan, gitu ya. Jadi fokus penggunaannya adalah penggunaan statistik untuk menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan. Nah, di masing-masing topik ini nanti ada yang bertanggung jawab. Tuh, kita bisa bagi mulai, oke, sama-sama. Siap. Kita bisa bagi mulai hari ini mungkin ya. Siapa yang univariat, siapa yang kelompok bivariat, siapa yang kelompok multivariat, ANOVA, dan multi-level modeling. Itu bisa kita bagi. Bapak Ibu nanti ini karena ada berapa ini mahasiswanya kan sekarang 17 ya, karena Bu Sapia tidak lanjut, maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti satu topik ini nanti ada 3 mahasiswa, ada yang 2 begitu. Silakan berkelompok 3, ada satu kelompok yang isinya 2 aja. Dan kemudian mengambil topik yang mana dari antara topik yang ada ini. Mau dibagi sendiri atau Bapak Ibu bebas memilih, silakan. Mau saya bagi atau dibagi sendiri? Biasanya teman-teman diundi, nanti ada undian di Oke. kelompok.
Ya. Kalau begitu saya serahkan ke Pak Soleh, nggih, Pak. Siap. Oke, baik. Seperti itu. Jadi nanti dimulai pertemuan ke-7 gitu ya. Mulai pertemuan ke-7 itu adalah Bapak Ibu mempresentasikan hasil analisisnya. Jadi cari masalah sendiri yang ada di lapangan, dianalisis sendiri menggunakan SPSS, diinterpretasikan sendiri, hasilnya disajikan kepada teman-teman untuk kita diskusikan gitu. Hasil dan seperti biasa karena di S2 itu setiap mata kuliah itu tagihannya adalah produk, harus ada produk luarannya. Kalau dulu di semester 1 mata kuliah metode penelitian bersama saya, Bapak Ibu sudah punya artikel-artikel yang disubmit di jurnal Sinta. Beberapa bahkan sudah publish, punyanya Pak Soleh. Hari ini baru direview, Pak. Semoga tidak lama lagi nanti akan ada balasannya dan segera publish juga. Nah, di mata kuliah ini nanti hasil analisis data yang Bapak Ibu lakukan juga dilaporkan dalam bentuk artikel berkelompok ya. Berkelompok. Jadi bertiga itu membuat satu artikel gitu. Nanti dikirimkan lagi di jurnal-jurnal yang akan kita tuju atau bisa diseminarkan juga. Sehingga selama kuliah akan banyak sekali produk yang Bapak Ibu hasilkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk buku-bukunya sebetulnya saya sudah upload beberapa di RPS online. Tapi ini akan saya kirimkan beberapa yang anunya aja ya, saya kirimkan Google Drive-nya untuk mempercepat aja. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan membuka RPS online, saya coba kirimkan di grup WA. Ada beberapa buku. Nah, yang buku utama, ini saya stop dulu. Di grup WA-nya sudah masuk Bapak Ibu? Apakah sudah bisa diakses Google Drive-nya? Sampun. Oke. Bukunya agak banyak gitu ya. Bukunya agak banyak. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu bisa memperkaya pemahamannya, bisa memperkaya wawasannya, bisa apa namanya, pada saat melakukan penelitian sumber rujukannya bisa kaya gitu. Nah, untuk di antara buku-buku itu, buku utama yang kita gunakan adalah bukunya Daniel. Buku milik Daniel, sebentar saya share screen dulu. Yang Doing Quantitative Research in Education. Yang ini ya Bapak Ibu, kelihatan ya. Nah, ini filenya sudah saya berikan, Bapak Ibu bisa mengaksesnya gitu. Jadi begini, di metode penelitian yang sebelumnya di semester 1 yang bagian kuantitatif ini hampir tidak tersentuh sama sekali nggih. Kemarin memang saya akui karena kita banyak sekali menelusuri atau banyak fokus yang ke kualitatif gitu. Nah, di semester 2 ini maka kita akan mencoba untuk mengupas sisi kuantitatifnya gitu. Walaupun dasar-dasar penelitian kuantitatif sudah diberikan di semester sebelumnya, tapi seperti statistiknya ini masih nol sama sekali gitu. Nah, buku ini saya rasa adalah buku yang paling sesuai untuk Bapak Ibu untuk memahami penelitian kuantitatif dalam dunia pendidikan, dimulai dari penelitian yang paling sederhana, yaitu penelitian eksperimental gitu. Ada beberapa dari hasil artikel Bapak Ibu di semester 1 dulu yang itu sebetulnya adalah kuantitatif gitu. Misalnya punya Pak Eko. Itu kuantitatif yang seperti agak dipaksa untuk menjadi kualitatif. Tapi itu sepertinya kuanti. Nah, harapan saya dan ada juga beberapa dari Bapak Ibu yang serupa dengan Pak Eko, harapan saya nanti setelah
Bapak Ibu mengetahui menerima mata kuliah ini, materi dalam mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa yang kemarin artikelnya belum tuntas di semester 1 bisa nanti dilengkapi lagi di semester 2 gitu ya. Jadi penelitian yang jelas itu tidak sekedar ada data, kemudian datanya dijadikan bentuk grafik, tidak seperti itu saja, tapi ada langkah-langkahnya, ada analisisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, salah satu bentuk kuantitatif yang paling sederhana adalah eksperimental ini. Bapak Ibu sudah boleh mulai membaca-baca. Nah, di semester kedua ini tapi saya tidak tujuannya tidak untuk memberatkan Bapak Ibu ya. Tapi saya minta Bapak Ibu supaya hasilnya maksimal juga gitu. Karena belajar dari pengalaman semester 1, saya minta Bapak Ibu untuk membuat mind map. Nah, ini mind map-nya ini siapa dulu yang artikelnya mind map itu siapa ya, Bu? Siapa, Bu? Saya Bu Farah. Oh ya, Bu Hilmi. Nah, Bapak Ibu, setiap sebelum perkuliahan mohon gitu ya, mohon dengan sangat Bapak Ibu buatlah mind map, nggak usah diketik, nggak usah mind map yang ditulis tangan aja gitu. Silakan dibuat jadi materinya sesuaikan dengan RPS tadi ya. Cari di buku ini, oh ini materinya apa, buat mind map, kemudian mind map-nya kan hanya selembar aja, difoto dan kirimkan ke RPS online sebelum perkuliahan. Itu bedanya. Saya harap ini tidak memberatkan Bapak Ibu, kita sadari bersama ini sebagai bagian dari proses kita untuk menjadi sama-sama lebih baik gitu ya. Ada yang keberatan nggak Bapak Ibu kira-kira? Nggak ya? Nggak kan? Nggak apa-apa ya Pak Zen ya? Ya, nanti kalau ada kesulitan kan kita bahas bersama. Iya, begitu kira-kira. Itu ya bedanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kuliah yang Bapak Ibu datang Zoom dengan dengan otak yang masih blank gitu, nggak ada. Paling enggak saya sudah tahu, oh mind map-nya Bu Eni gini, oh mind map-nya Bu Julia gini. Jadi nanti di kelas kita lebih banyak diskusi. Bukan saya yang menjelaskan sesuatu, bukan, tapi kita akan sharing, kita akan diskusi. Harapannya di penelitian kuantitatif ini Bapak Ibu akan mendapat pengalaman yang jauh lebih banyak daripada di semester 1 yang lalu. Terutama Bapak Ibu yang mungkin belum tuntas kemarin ya. Ayo sama-sama kita tuntaskan di semester 2 ini sehingga selesai semester 2 semua sudah punya tiket untuk ujian gitu. Semua sudah punya artikel Sinta 3 minimal. Entah sekedar LOE, syukur-syukur sudah di-publish gitu. Nah, untuk pertemuan pertama ini, gitu ya, karena memang baru pertama kali, saya share bukunya, Google Drive-nya, Bapak Ibu bisa hari ini mulai untuk membuat mind map-nya, gitu. Nanti akan saya koreksi dan saya beri komentar melalui RPS online-nya. Sekalian supaya Bapak Ibu mulai terbiasa menggunakan RPS online. Di situ bisa buat diskusi Bapak Ibu, bisa dibuat forum diskusi. Apa yang perlu dibikin mind map-nya, yaitu yang bab kedua ini terkait experimental and quasi-experimental research. Tuh. Jadi untuk hari ini ada buat mind map, mulai buka RPS online, buat mind map, kemudian yang ketiga adalah menginstal SPSS. Seperti itu. Mind map-nya dikumpulkan kapan? Mind map-nya dikumpulkan hari Selasa, Bapak Ibu. Paling lambat hari Selasa. Karena saya tahu nanti setelah ini Pak Zainal, masih ada kelasnya Pak Zainal yang media pembelajaran digital, besok masih ada kuliah, dan ada aktivitas lain. Saya harapkan nanti hari Minggu Bapak Ibu bisa weekend dengan mind map di kuantitatif ini. Sehingga Selasa maksimal dikumpulkan. Nanti saya beri reminder di RPS online-nya.
Tuh ya. Mungkin itu dari saya. Ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu? Untuk akses RPS online gimana bicara? Nah, ini caranya itu Mbak Okta mana Mbak Okta? Mbak Okta, bentar. Atau ada Feni nih. Mbak Feni pakai HP apa pakai laptop? Pakai laptop, Bu. Bisa nggak Anda share screen dan coba akses RPS online-nya, Mbak? Oh ya, sebentar saya coba ya, Bu. Supaya teman-temannya lihat. Jadi yang dibuka itu, Bapak Ibu, rpsonline.unisma.ac.id. Yang sekarang pakai laptop mungkin bisa sekalian dicoba. Nah, ini username sama password-nya ini apa ya? Kalau mahasiswa ya. Mbak Feni mungkin tahu ini. NPM, Bu. Kenapa, Pak? NPM-nya. Coba NPM. Username dan password-nya NPM. Tapi saya masih Kalau nggak belum bisa, nih, Bu. username-nya NPM, password-nya tanggal lahir. Atau sama-sama NPM-nya. Sudah bisa, Mbak Feni? Belum, Bu. Nggak bisa loginnya, Bu. Oh, loginnya aja nggak bisa. Sebentar. Iya, Bu. Oke, ini saya butuh bantuan dari Pak Ganjar. Jadi gini, Bapak Ibu, nanti masuknya itu lewat sini, tapi untuk password dan ininya coba saya tanyakan ke bagian yang ngurusin ini ya. Itu saya kirim linknya di grup WhatsApp dan juga di kolom chat. Itu alamatnya. Nanti diminta ngisi password dan username. Kalau dicoba username dan passwordnya NPM. Kalau tetap nggak bisa, dicoba yang passwordnya tanggal lahir dengan berbagai format. Kalau masih belum bisa, nanti saya coba tanyakan ke Pak Ganjar dulu ini. Halo? Apa passwordnya ambek anu nih itu apa sih? Passwordnya mahasiswa RPS online.
Bapak Ibu, untuk yang mahasiswa baru, yang angkatan terbaru, Bapak Ibu ini ternyata nggak pakai RPS online, begitu, jadi pakainya daring Unisma. Itu alamatnya ada di kolom chat. Nah, ini besok baru bisa diakses, Bapak Ibu. Tadi keterangannya dari LP3TIK seperti itu, karena yang kelas kita ini belum terdaftar. Baru kali ini baru dipakai, baru mau pakai gitu. Jadi kalau sekarang perlu disinkronkan, besok Bapak Ibu baru bisa coba, nanti kita saling sharing di grup WA, apakah sudah bisa, ada kendala seperti apa. Pastikan, jadi besok pastikan Bapak Ibu sudah bisa mengakses dari Unisma. Hari ini Bapak Ibu bisa mulai mencari SPSS-nya tadi dan mulai menginstal. Tuh, versi berapapun bisa. Itu ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi Bapak Ibu? Dan juga jangan lupa pembagiannya nanti silakan diundi, difasilitasi oleh Pak, siapa namanya, Pak Soleh. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Pak Zainal mungkin ada tambahan Pak Zain? Untuk pertemuan pertama. Materi yang untuk semester 2 ini agak lebih berat ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan semangatnya dijaga. Kalau ada waktu silakan ke kampus, kita selesaikan artikelnya yang kemarin. Tuh. Oke. Bu Ketut sehat ya Bu Ketut? Sehat, Bu. Iya, syukurlah. Gitu. Dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin menunggu ada... artikelnya masih diam. Oh, saya siap menanti kok, saya masih sabar menanti. Gitu. Semoga nanti kalau memang yang di kualitatif agak berat, misalnya di kuantitatif ini sebetulnya lebih sederhana karena langkah-langkahnya itu udah jelas. Harus ini, harus ini, harus ini, begitu. Mungkin nanti Ibu rezekinya di kuantitatif, mungkin ya. Saya doakan rezekinya ada di sini supaya nanti artikelnya bisa segera publish juga. Oke. Pak Zen, bagaimana Pak Zen? Mungkin ada tambahan? Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan. Apakah Google Drive-nya juga bisa diakses? Sudah bisa ya tadi untuk bukunya? Bisa, Bu. Bisa. Sudah bisa. Oke, kalau begitu. Ini yang dari unisma.ac.id sudah bisa diakses, cuman loginnya kita yang belum. Iya, besok loginnya NPM, tapi baru besok bisa login. Karena ternyata harus didaftarkan gitu itu tadi. Saya kira otomatis Bapak Ibu, jadi kemarin saya juga nggak daftarkan Bapak Ibu, saya kira langsung otomatis. Saya barusan daftarnya barusan ini tadi gitu. Oke, kalau tidak ada tambahan, baik mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Bapak Ibu bisa mulai, masih ada waktu sampai menunggu pukul 3 atau langsung disambung Pak Zen, nanti mungkin ada Pak Zen langsung nyambung, atau Bapak Ibu bisa langsung membuat mind map yang saya minta itu tadi, sehingga di pertemuan yang mendatang kita bisa diskusi lebih baik lagi. Yang hari ini mind map-nya terkait dengan yang itu ya Bapak Ibu, terkait dengan apa eksperimental dan non eksperimental. Minggu depan sebelum hari Jumat gitu ya. Jadi maksimal hari Kamis malam Bapak Ibu sudah mengupload mind map yang untuk pertemuan kedua, yaitu non eksperimental. Begitu nggih? Sudah mulai mulet kok. Ya, monggo Pak Zen. Nah, ini untuk aplikasi program itu supaya Bapak Ibu mudah komunikasi satu dengan yang lain, kadang-kadang beda aplikasi versi itu jadi masalah ya. Mungkin Gitu ya.
Kalau SPSS itu kalau bisa sama, seragam. Oh, satu Jadi, versi ya. satu versi gitu. Supaya nanti kalau ada muncul masalah itu enggak beragam masalahnya. Ya, jadi bisa diselesaikan dengan cepat. Ya mungkin siapa yang cari banyak itu download gratisan SPSS. Ya. Ya, saya rasa ada benarnya juga yang dari Pak Zen. Kalau punya saya itu kebetulan saya punyanya versi 25, tapi masternya saya nggak punya Bapak Ibu. Jadi ini SPSS yang punya saya yang asli begitu. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan versi yang lain, monggo saya ngikut gitu. Saya ngikut nanti saya install lagi gitu. Gitu ya. Mungkin kalau yang SPSS ini saya bisa minta tolong siapa untuk penanggung jawabnya ya, karena banyak tugas yang perlu diselesaikan. SPSS, siapa yang berkenan untuk bertanggung jawab terkait SPSS? Yang muda Bu, yang paham Bu. Nggak muda juga bisa kok Pak. Siapa ya? Pak Fandi mungkin? Gimana Pak? Pak pernah tahu SPSS nggak softwarenya? Mencari softwarenya maksudnya. Gimana Pak Fandi? Saya tahu, Bu. Berusaha dulu, Bu. Oke. Dulu waktu S1 sih ada, cuman laptopnya sudah ganti, otomatis harus dicari lagi. Coba nanti tak diskusikan dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Nanti juga dibantu yang lain. Jadi untuk SPSS-nya Pak Fandi, untuk pembagian undian kelompoknya tadi saya minta tolong Pak Soleh, nggih? Gitu. Siap Bu. Oke. Oke, terima kasih. Kemudian untuk mengakses daring Unisma besok, saya bisa minta tolong Mbak Okta, kalau ada kesulitan teman-temannya untuk dipandu. Gitu ya. Siap Mbak Okta? Okta ini nang di gitu, ngeren nggak on cam? Iya Bu, masih di jalan. Oke, it's okay, nggak apa-apa, tenang. Waduh, saya helman barang. Ya, tenang. Nggak apa-apa, oke, terima kasih. Oke, itu ya. Jadi untuk akses daring Unisma-nya dibantu Mbak Okta, SPSS-nya ada Pak Fandi, pembagian kelompoknya bisa dibantu oleh Pak Soleh. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya tunggu Selasa malam di RPS online di daring Unisma, Selasa malam dan Kamis malam gitu. Jadi Selasa maghrib saya akan umumkan gitu siapa-siapa yang belum submit mind map-nya di daring Unisma. Gitu nggih. Ada tambahan lagi Pak Zen mungkin? Udah cukup. Oke. Pak Zen mau lanjut atau nanti nunggu jam 3 Pak Zen? Nunggu nanti jam 3 aja, ini masih ada perlu. Oh, nggih, baik. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kehadirannya Bapak Ibu sekalian gitu. Saya sudah nggak sabar sebetulnya ingin memulai kelas yang sesungguhnya tatap muka begitu. Karena memang ya semua keterbatasan ini memang ya harus kita lalui ya gitu. Tapi saya berharap semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu, itu semua dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri sampai di... Sebentar. Oh nggih Pak Fandi. Tadi mind map-nya eksperimental. Yang bab 2, eksperimental dan eksperimental dan kuasi eksperimental. Ya tadi saya bacanya kuasi tapi kok non tadi, makanya saya pastikan dulu. Oh, itu yang hari Kamis langsung masuk di pertemuan 2. Jadi untuk pertemuan pertama kita lanjutkan diskusinya lewat RPS online, lewat daring. Jadi setelah diupload kita akan diskusi lewat daring itu hari Selasa malam. Gitu ya. Yang pertemuan kedua yaitu non eksperimental itu diupload paling lambat Kamis malam, karena Jumatnya kita akan Zoom lagi seperti ini. Di daring Unisma ya, itu. Semua tugas-tugas sekarang di daring Unisma. Supaya itu ada jejak digitalnya di sana. Nggak ada lagi Google Drive atau
lewat share apa kemarin kan kirim file terus ya, kirim file WA gitu, Bu revisi Bu revisi gitu. sampai saya bingung ini filenya yang mana gitu. Sekarang semua file ada tugas-tugas semuanya dipusatkan di daring Unisma begitu nggih. Oke. Izin Bu Farah, Nggih, silakan Mbak. terkait SPSS ini kebetulan di saya sudah ada install SPSS yang 26. Ini Oh, baru 26. ketemu, nggih, baru ketemu masternya, mungkin nanti saya coba bagi gitu. Oh iya, bisa dimasukkan Google Drive kali Mbak ya, nanti bisa di-share linknya di grup. Oke, terima Oke. kasih Bu. Alhamdulillah kalau begitu hari ini kita bisa langsung untuk install itu. Nanti kalau ada kendala waktu install langsung disampaikan di grup aja Bapak Ibu, nggak usah sungkan grupnya walaupun ada dosennya, nggak apa-apa itu buat diskusi, grupnya nggak isinya apa link Zoom tok terus itu krik nggak ada apa-apanya itu. Sangat mencekam nanti jadinya. Saya tahu kok Bapak Ibu punya grup lain selain grup itu gitu. Tapi untuk kepentingan kuliah ya pakai aja grup itu gitu, nggak masalah, sehingga kalau ada kesulitan atau apa nanti Pak Zen atau saya sama-sama bisa saling backup gitu ya. Kan gitu maunya. Itu ya. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Saya tunggu linknya juga, nanti saya install juga untuk versi 2.6-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Semoga sehat selalu. Matur nuwun Pak Zen. Saya akhiri sekian. Allahumma fiq illa awak mitorid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan Pak Zen nanti sore lagi ya. Oke, saya akhiri.